Shalom, selamat pagi kepada teman-teman dan guru-guru yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Olivia Anastasia Gultom dari kelas 12 IPA 4 dan hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang bertemakan keadilan. Namun, sebelum kita mulai ke firman-Nya, marilah sama-sama kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita. Keadilan berasal dari kata adil dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggris, keadilan disebut dengan kata justice. Keadilan merupakan suatu keadaan yang berarti bahwa semua pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan pantas dan diperlakukan dengan sama. Contoh situasi keadilan adalah ketika semua orang diperlakukan dengan sama tanpa adanya dibeda-bedakan. Di dalam Alkitab sendiri ada banyak tokoh-tokoh yang mencerminkan keadilan. Tidak hanya mencerminkan keadilan, ada juga tokoh-tokoh yang menegakkan keadilan. Namun, tokoh yang akan kita pelajari hari ini untuk lebih dekat adalah tokoh yang menegakkan keadilan, yaitu Nabi Habakuk. Nabi Habakuk, dia hidup di zaman kepemimpinan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim sendiri merupakan raja yang berkuasa di Yehuda. Raja Yoyakim terkenal atas perilakunya yang jahat dan dia menyimpang dari Tuhan. Beberapa perilaku yang paling melukai hati Tuhan antara lain. Yang pertama, dia menyembah Allah lain dan dia mengikuti upacara ibadah-ibadah orang Mesir. Itu dicatat pada Yehezkiel 8 ayat 5-17. Yang kedua, dia membantai orang banyak yang tidak bersalah. Itu ditulis pada 2 Raja-Raja 24 ayat 4. Yang ketiga, dia menyuruh orang untuk membunuh Nabi Uria. Itu dikarenakan Nabi Uria sendiri tidak mau mendengarkan apa katanya. Itu dicatat pada Yeremia 26 ayat 20. Yang keempat, dia menentang Yeremia. Itu ditulis pada Yeremia 36 ayat 26. Dan yang kelima, yang salah satu yang terparah, ia membakar gulungan-gulungan dari mana Yehuda membacakan ucapan-ucapan Nabi Yeremia kepadanya. Raja Yoyakim berhati sangat busuk, yang berarti perilakunya itu sama seperti leluhurnya, yaitu Raja Manasye. Walaupun sebenarnya pada tahun-tahun pemulaan pemerintahannya, Raja Yoyakim sudah diberikan banyak peringatan oleh Tuhan. Banyak juga amaran terhadap malapetaka yang sudah dekat, tetapi ia masih saja berbuat jahat. Demikian pula rakyat-rakyatnya, perilakunya tidak jauh berbeda daripada apa yang dilakukan oleh rajanya. Itulah sebabnya Habakuk berseru kepada Tuhan, mengapakah Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi di tengah-tengah umatnya? Seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim dan banyak pertikaian-pertikaian yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Buku Alfa dan Omega, jilid ketiga, halaman yang ke-15 menuliskan bahwa orang-orang benar yang masih tinggal di Yehuda meragukan apakah janji-janji Allah kepada Israel dahulu akan dapat digenapi. Dari suatu segi pandang manusia, maksud ilahi bagi bangsa yang terpilih itu tampaknya hampir tidak mungkin untuk digenapi. Kemurtadan pada abad-abad sebelumnya telah menjadi begitu kuat selama bertahun-tahun berlalu.
10 suku telah terserak di antara bangsa-bangsa kafir. Hanya 2 suku yang tertinggal sekarang. Tinggal Yehuda dan Benjamin yang tertinggal. Dan yang ini pun kini tampaknya sudah berada di tepi jurang kehancuran moral dan nasional. Para nabi juga sudah mulai meramalkan kebinasaan tuntas kota indah mereka, di mana Bait Kudus yang dibangun Salomo yang berdiri di sana juga sudah tidak ada lagi. Habakuk 1 ayat 4 menuliskan bahwa itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan tidak muncul kembali. Di dalam pergumulannya tersebut, Habakuk hanya bisa menunggu apakah perbuatan Tuhan nantinya di dalam kedaulatannya. Apakah yang akan Tuhan perbuat nanti untuk mengembalikan keadaan? Apakah yang akan Tuhan perbuat nanti untuk menegakkan keadilan di atas umat-umat pilihannya? Tuhan pun menjawabnya melalui Habakuk 1 ayat 6-7. Begini bunyinya. Habakuk 1 ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal dari padanya sendiri. Tuhan berkata bahwa ia akan mendatangkan bangsa Kasdim untuk menghukum Yehuda. Bangsa Kasdim sendiri terkenal dengan kekejamannya. Mereka gemar menggunakan kekerasan serta menjunjung tinggi kekuatan militer, dan juga mereka sangat menyembah ilah-ilah mereka. Sejujurnya, Habakuk bingung kenapa Tuhan mendatangkan bangsa Kasdim untuk menghukum Yehuda. Karena Habakuk tahu, kalau misalnya Tuhan mendatangkan bangsa Kasdim, karena bangsa Kasdim itu sangat terkenal dengan kuatnya, pastilah bangsa Yehuda akan kalah dan akan habis. Jawaban Tuhan kepada Habakuk mengajarkan kita tentang keadilan Tuhan dan rencana Tuhan yang tidak terselami dan terpikirkan oleh kita manusia yang berdosa ini. Dengan didatangkannya bangsa Kasdim, diharapkan supaya bangsa Yehuda dapat belajar bagaimana susahnya dan sakitnya orang-orang yang teraniaya itu, seperti orang-orang benar yang mereka aniaya sebelumnya. Cara Tuhan membalas perbuatan orang-orang keji dan zalim memang sulit untuk kita mengerti. Namun, dari sini kita belajar bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk menghajar kejahatan manusia dengan keadilannya. Oleh karena itu, kita belajar untuk jangan menyalahgunakan kekuasaan dan talenta yang kita miliki dari Tuhan untuk membawa kejahatan ataupun malapetaka. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mempergunakan talenta dan kekuasaan yang kita miliki untuk membantu sesama dan menegakkan keadilan. Karena kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan kesempatan yang indah bagi kita untuk menjadi teman sekerja Allah, dengan cara menegakkan keadilan dan menyatakan kasih-Nya di sekitar kita, dalam perilaku kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita menegakkan keadilan-Nya, jangan sekali-kali kita main-main dengan keadilan tersebut. Karena jika kita berperilaku menyimpang, maka Tuhan bisa saja mendatangkan malapetaka yang sama seperti malapetaka yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda. Karena Tuhan
tidak akan diam terhadap adanya penyimpangan, apalagi seperti ketidakadilan. Ada dua ayat terakhir yang akan saya bawakan sebelum kita menutup renungan singkat pada pagi hari ini. Pertama, ada Ulangan 16 ayat 20. Bunyinya, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu Allahmu. Ayat kedua, itu tertulis pada Amsal 21 ayat 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang yang benar, tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Maka, dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita ini merupakan orang-orang benar, kita harus selalu menegakkan keadilan, supaya kita memiliki hidup yang diberkati Tuhan dan tinggal di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada kita, yaitu nanti kita tinggal di surga. Sekian renungan yang dapat saya bawakan hari ini. Semoga bisa membawa berkat dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus, khususnya dalam menegakkan keadilan di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kita hikmat untuk menjadi manusia yang adil. Terima kasih. Sebelum kita selesaikan firman ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan hari ini kepada kami. Hari ini kami telah belajar tentang menegakkan keadilan, ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa menegakkan keadilan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat di sekitar kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sekian renungan singkat yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.